melibatkan 25 kabupaten se-Indonesia, ada di 17 provinsi, ya 17 atau 14 lupa, 17 provinsi lah kira-kira. Nah, sehingga SPR sudah menjamah dari Sumatera Utara sampai Papua Barat. Cita-cita penggagas Prof. Mulatno itu merasa akan lebih cepat menuju Indonesia atau Nusantara, beliau mengatakan, ya. Nah, alhamdulillah ada 4 perguruan tinggi ya Pak Mul ya. Prof. Mul, yaitu Universitas Kediri, Universitas Islam Kediri, Universitas Islam Kediri ya, kemudian Universitas Tadulako, kemudian ada Universitas Papua Barat ya Pak Mul. Nah, dan kemudian ada lagi di Fakfak, yaitu Politeknik Negeri Fakfak. Unik ini Mbak, Bella. Aliansi Strategis Pengelola SPR Indonesia, disingkat Agisprina. Ini cerita mengenai kenapa kok aliansi. Wah, ini ceritanya cerita lagi, unik lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, farmers dimanapun berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kembali lagi kita di channel AgriStream TV, dan saya Bella kali ini berkesempatan untuk mewawancarai salah dua dari inisiator Sekolah Peternakan Rakyat atau SPR IPB. Ya, ada Prof. Mulatno dan Prof. Agi. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya. Mungkin alhamdulillah, bisa baik. Memperkenalkan diri, mungkin dari Prof. Mulatno dulu, silakan Prof. Sehat, makasih Mbak Bila. Halo farmers di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Saya Mulatno, sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Peternakan IPB dan juga sebagai anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Baik Prof, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin sekarang dari Prof. Agi, silakan Prof. Ya, saya Agi Suprayogi ya. Dosen atau peneliti Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Ya, peneliti adalah inovator ya, dan kami bersama-sama Profesor Mulatno mengembangkan SPR. Baik, terima kasih Prof. Agi. Ya, jadi farmers kita akan tanya-tanya nih kepada dua profesor yang ada pada hari ini tentang perjalanan SPR dari awal berdiri sampai saat ini. Mungkin bisa dijelaskan Prof, bagaimana perjalanan SPR dari awal berdiri sampai sekarang? Baik, kita mulai SPR itu pada tahun 2013. Ya, inginnya dalam program SPR, Sekolah Peternakan Rakyat, ini poinnya adalah mengkonsolidasikan peternak-peternak kecil yang punya ternak sapi itu 2-3 ekor ya per peternak. Ini dikonsolidasikan supaya ekonomi skala ekonominya itu bisa besar, sehingga dalam menjalankan bisnis peternakannya itu bisa efisien dan produktif. Bisa juga ngerti apa itu bisnis ya, bukan cuma sekedar beternak, tetapi berbisnis, merencanakan inputnya seperti apa, modalnya seperti apa, kalaupun itu utang nyaurnya bagaimana, menjualnya bagaimana, itu semua dibekalkan kepada mereka, pada peternak-peternak yang secara umum ya rata-rata itu hanya lulusan SMP. Nah, itu rata-rata ya. Bahwa ada 1-2 yang S2 juga ada sih. Cuman rata-rata itu maksimum ya SMP. Nah, jadi SPR arahnya bagaimana membuat mereka itu punya kemampuan bisnis dengan skala usaha yang besar melalui kolektif berjamaah. Bukan besar masing-masing, karena ya kami merasakan itu sulit kalau nunggu besar masing-masing itu. Yang supaya cepat besar ya berhimpun. Jadi nanti peternaknya dikonsolidasikan dulu, setelah peternaknya terkonsolidasi, ternaknya dikonsolidasikan, asetnya dikonsolidasikan, dibisniskan bareng-bareng ya. Itulah maunya SPR ke sana. Nah, sampai sekarang ini sudah berjalan hampir 12 tahun
Kita istiqomah di situ, ngajarin para peternak dengan cara kerjasama antara rektor IPB dan bupati. Dan itu sudah melibatkan 25 kabupaten se-Indonesia, ada di 17 provinsi, ya 17 atau 14, 17 provinsi lah kira-kira. Nah, sehingga SPR sudah menjamah dari Sumatera Utara sampai Papua Barat. Sampai luar biasa. Terus berkembang ini. Ya. Amin. Ya, terima kasih atas dukungan Trobos ya, juga selalu mempublikasikan apa-apa yang IPB kerjakan. Begitu. Nah, Prof, itu kan sekolah peternakan rakyat ya, berarti peternaknya itu disekolahkan gitu ya, Prof? Betul. Nah, itu Prof Mulatno sendiri atau gimana, Prof? Yang ya yang ngajarin saya sendiri tentu dibantu tim. Nah, waktu itu Pak Agi sebagai wakil kepala LPPM support penuh dengan menerjunkan pakar-pakarnya yang bermacam-macam. Akhirnya turun lapang semua. Jadi profesor, doktor, master pada turun ke lapangan untuk ngajarin mereka. Jadi yang penting bukan membangun gedung sekolah, enggak. Yang penting mengisi, memindahkan pemikiran para ahli itu ke mereka. Di mana saja, mau di musola, mau di balai desa, mau di pinggiran sawah, ya, enggak aja. Yang penting pikiran kita pindah ke sana. Menginseminasi atau mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu. Nah, dan dengan mentransfer ilmu kita lengkapi juga praktikum. Ada prakteknya. Prakteknya itu 6 bulan. Nah, itu menerjunkan alumni IPB. Ya, yang baru lulus itu diajak masuk, ajarin tuh. Nah, supaya mereka prakteknya benar secara kolektif berjamaah. Berarti ada rapotnya juga ya, Prof? Iya, ada rapotnya, rapotnya ada. Oleh karena itu IPB sangat serius di situ, ya, serius. Kalau ada juga yang nggak lulus ini, bukan berarti terus semua lulus, enggak. Ada juga yang nggak lulus, ngulang lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu lah kira-kira. Oke, Prof, terima kasih. Nah, sekarang mungkin ke Prof Agi ya. Untuk kiprah SPR di Indonesia sampai sekarang itu seperti apa, Prof? Ya, ini saya boleh flashback sebentar ya, Mbak ya. Jadi seperti Prof Mulatno katakan itu, saya ingin mengawali bahwa pengembangan SPR ini sampai saat ini itu luar biasa. Sudah berbagai bentuk metamorfosis menurut saya, bahasa saya ya. Ini mungkin 8 kali metamorfosis sudah kayak kupu-kupu itu. Mendewasakan diri ya, seperti kupu-kupu itu. Nah, pada pembentukan pertama masih larva gitu ya, ilmu saya di situ ya. Nah, itu saat itu sebagai program pengabdian masyarakat LPPM, salah satunya adalah SPR, Sekolah Peternakan Rakyat. Betul, awal-awalnya gitu. Ya, ini awal cerita, ini larvanya lah saya bilang ya, belum jadi dewasa kupu-kupu. Nah, di situ kita memang IPB komitmen ya, pada saat itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk mengembangkan salah satu program pengabdian masyarakat dengan menerjunkan seperti dikatakan dosen, mahasiswa itu pada satu lokus di suatu titik tertentu. Nah, salah satunya akhirnya jadilah SPR ya, kemudian ya penggagasnya Profesor Mulatno ya dalam salah satu program itu. Nah, itu bermetamorfosis sampai sekarang yang dikatakan Mbak Bila tadi, itu panjang ceritanya, penuh dinamika di dalamnya itu, baik dinamika kelembagaan, dinamika akseptabilitas para peternak-peternak sendiri terhadap SPR, itu juga mereka itu belajar sekali. Juga, dinasnya dan dosennya juga. Itu dinamika tantangan itu, karena berbagai hal terjadi. Ya artinya untuk mencari yang terbaik ya. Itu yang saya katakan, metamorfosis ini berbagai tempat, akhirnya SPR itu berkembang ya.
awalnya pertama itu 25, kemudian Prof. Milatno juga sempat menjadi dirjen, ya itu tetap kita kawal terus SPR asli, ya kan? Ya bukan yang palsu, bukan, tetapi original IPB gitu, ya. Nah ini dinamika yang saya katakan, ya. Kemudian SPR itu berkembang sampai sekarang itu sangat luar biasa, ya. Sehingga kemudian terakhir-terakhir ini kita berpikir, loh, SPR apakah cukup puas dengan? Oh enggak, jangan. Karena SPR itu terkait juga tanaman pangan, ya, kemudian perikanan, dan sebagainya yang melingkupi kehidupan manusia yang namanya peternak itu. Nah, petani juga, nelayan. Nah, akhirnya golongan akar rumput. Akhirnya kita berpikir, nah itulah metamorfosis terakhir saat ini, insya Allah. Itu belum tentu terakhir, nanti akan berkembang lagi, nggak tahu yang terbaik gimana untuk bangsa ini, ya. Nah, semuanya itu akhirnya seperti inilah. Ada sekolah peternakan rakyat tentu sebagai kakak kelasnya atau seniornya, ada sekolah pertanian rakyat, ada sekolah perkotaan, ada sekolah perkampungan dan persampahan malahan itu. Nah, ini berkembang terus, yang mana ini dinamika ini mengikuti perkembangan zamannya, kebutuhannya, dan tentu semua ini menyumbangkan untuk bangsa, ya. Nah, bagaimana posisi IPB dalam metamorfosis itu? IPB mengawal kuat sampai saat ini, sampai saat ini, dan alhamdulillah IPB bangga sekali, ya, dengan SPR. Terbukti Pak Rektor kemarin di Rabuan, ya, Rabuan bersama IPB itu menayangkan keberhasilan SPR, sudah banyak membantu masyarakat, ya, pemerintah. Ya. Satu lagi lupa mungkin, IPB juga dapat SDG Award. SDG Award itu prestasinya. Gara-gara SPR. SPR juga. Nah, 2024 ini ya, Prof? Ya baru saja 2024. Nah, ini menurut saya kalau tidak dikawal dengan baik oleh IPB pasti tidak akan seperti ini. Oleh karena itu kita sangat berterima kasih pada IPB, ya, tentu, ya, bahwa ke depan kita belum tahu, tapi kita terus akan mengawal dinamika perkembangan masyarakat dan bangsa ini. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Oke, ini kalau nggak salah yang dapat award itu 2 kali ya, Prof, ya? 3 kali. 3 kali. 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Hat-trick itu. Nah, terus sekarang kan yang kakak kelasnya ini yang peternakan itu ya, Prof? Ya. Kalau yang lain sekarang perjalanannya gimana, Prof? Nah, itu jalan terus sesuai dinamika keinginan pemerintah daerah dan permasalahan di daerah. Ya, kita kan merespon daerah memang. Ketika daerah itu minta diskusi dengan kita permasalahannya apa, kita tanggapi dengan, kalau toh memang nelayan ya perikanan. Kalau toh ternyata sampah melimpah, ya sampah kita dekati. Aplikatif ya, Prof? Iya, tergantung hasil diskusi kita dengan mereka dan apa kesulitan. Kalau mereka butuh peternakan juga, ya peternakan kita sodorkan sebagai kakak kelas, tentu lebih baik. Gitu. Jadi kenapa kok bisa peternakan bisa, perikanan bisa, pertanian bisa? Karena unsur terpenting dari SPR itu adalah 45% itu penguatan mental, membangun karakter, mengubah pola pikir. Ya, itu 45% bobotnya, penekanannya di sana. Baru 35% itu dijejali dengan semangat berjamaah. Anda selama ini harus berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri kecil-kecil, ya nggak bisa bersaing. Tapi kalau berjamaah jumlahnya besar, ya bisa kompak, bisa bersanding dengan yang besar sekalipun. Nah, itu 35% ya. Baru yang 20% itu teknologinya. Nah, teknologi apa? Peternakan, berarti SPR peternakan. Kalau 20% perikanan, berarti sekolah perikanan. Pertanian, 20% sekolah pertanian. Dan seterusnya. Semua kita dedikasikan kepada komunitas akar rumput itu. Jadi yang saya tangkap itu ya, Prof, jadi tuh IPB itu tidak bisa bekerja sendiri gitu ya, SPR butuh kolaborasi lah kalau sekarang ngomongnya ya, Prof. Ya. Ini gimana, Prof? Ya, kolaborasi itu sudah menjadi must ya, hukumnya wajib ya, harus itu ya, Pak, must itu ya. Nah, sebagai contoh saya ingin sampaikan begini, bagaimana IPB, saya sementara ini sebagai peneliti ini, inovator, menghilirisasikan hasil penelitiannya atau inovasinya yang begitu hebat. Tanpa kerjasama dengan berbagai pihak, akan sulit terjadi hilirisasi itu. Karena IPB itu kan kekuatannya pada satu,
yaitu sumber daya manusianya, pakarnya, dosennya, mahasiswa, dan teknologi inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Selain itu kan nothing, belum punya kekuatan dalam arti core usahanya atau core pemikirannya itu masih di situ. Ya, tapi ada beberapa unit atau lembaga lain atau swasta itu yang memiliki kekuatan itu. Nah, disitulah kata kunci dari suatu kolaborasi. Ya, berbagai pihak itu berbagi peran dan tanggung jawab untuk bagaimana, kalau saya mengatakan peran tadi, kolaborasi dari sudut pandang inovasi peneliti, inovasi ini akan mengalir tepat sasaran ke masyarakat penggunanya. Nah, itu yang kami pikirkan, bagaimana konsep kolaborasi itu menjadi penting, super penting dalam kegiatan menghilirisasikan inovasi itu. Nah, dengan dibangunnya SPR akan memudahkan inovasi itu hadir segera di masyarakat yang tepat. Itu. Nah, itu. Karena peternaknya, petaninya, nelayannya sudah siap menerima teknologi dari para pakar. Jadi bukan masyarakat biasa gitu ya, Prof. Jadi emang dia peternak, dia nelayan, dia berprofesi dan itu hidup matinya mereka. Betul. Ya, karena hidup mati, tapi ilmunya masih perlu ditambah, gitu. Itulah peran SPR. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Itu yang Agisprina, Pak. Mungkin. Baik ya. Jadi disitulah letak metamorfosis. Saya akan mengatakan metamorfosis, Prof. Mulatno ya. Mohon izin nih, Pak Mul. Metamorfosis sekarang ini sudah saya hitung 8. Ke-8 itu luar biasa. Nah, sehingga pada saat metamorfosis ke-7 itu, kita menyadari bahwa IPB nggak kuat sendirian memangku negara bangsa Indonesia yang begitu luas. IPB juga nggak boleh takabur atau seolah-olah paling hebat gitu ya. Tapi IPB menyadari bahwa apa yang pengalaman IPB saat itu masih 11 tahun pengalaman. Kemarin kayak sekarang ngomong 12 tahun ya. 11 tahun itu metamorfosis ke-7 ya. Itu IPB wajib hukumnya mengajak teman-teman sejawat perguruan tinggi lain ya untuk bersama-sama membangun SPR IPB itu di wilayahnya masing-masing. Apapun namanya, tentunya kalau di perguruan tinggi lain ya bukan SPR IPB, SPR mereka gitu, perguruan mereka. Nah, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini, 2 tahun lalu ya Pak ya. Nah, kami bisa mengajak berbagai perguruan tinggi di Indonesia ya untuk bersama-sama mengembangkan di wilayahnya mereka masing-masing, sehingga IPB merasa terbantu. Cita-cita penggagas Prof. Mulatno itu merasa akan lebih cepat menuju Indonesia atau Nusantara, beliau mengatakan ya. Nah, kalau tidak dibantu nggak akan kuat. Di sisi lain, bagi perguruan tinggi, memang dimanapun berada perguruan tinggi itu kan sifat keilmuan, kesejawatan itu kan tinggi, ya, akademisi ya, sehingga akan mudah akses ke berbagai perguruan tinggi untuk istilahnya silaturahmi ilmu. Nah, silaturahmi ilmu lah itulah yang akan dikembangkan ya melalui suatu proses tertentu. Ya, tentu mereka belajar dulu ke IPB, perguruan tinggi tersebut. Nah, setelah itu dapat lisensi dalam tanda kutip, izin IPB, dan IPB tetap mengawal 1 tahun ya Prof. Untuk supaya mereka mampu mandiri betul, itu dikawal dulu oleh kita untuk mengembangkan SPR di suatu tempat yang wilayah mereka. Nah, alhamdulillah ada 4 perguruan tinggi ya Pak Mul ya. Prof. Mul, yaitu Universitas Kediri, Universitas Islam Kediri. Universitas Islam Kediri ya. Kemudian Universitas Tadulako, kemudian ada Universitas Papua Barat ya Pak Mul. Nah, dan kemudian ada lagi di Fakfak, yaitu Politeknik Negeri Fakfak. Nah, ini insya Allah ya kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman ini sebagai sekjen ya, sekjen Agisprina. Nah, namanya Agisprina akhirnya. Nah, itu unik ini Mbak, Aliansi Strategis Pengelola SPR Indonesia, disingkat Agisprina. Ini cerita mengenai kenapa kok aliansi. Wah, ini ceritanya cerita lagi, unik lagi itu. Nggak mau grup itu, nggak mau, karena aliansi itu lebih masalah kedekatan hati, jiwa,
perasaan, sehingga ketika mengembangkan di Nusantara ini nggak boleh ada yang hebat di antaranya, sehingga ada sesuatu di wilayah sana, perguruan tinggi sana mengembangkan SPR ada kesulitan apapun, SDM kurang, IPB wajib merapat tanpa formalitas untuk hanya ditelepon aja mohon dibantu. IPB hadir membantu. Tanpa pandang bulu ya. Iya, pandang bulu. Jadi saling rangkul-merangkul, merasakan bahwa kalau mereka itu kesulitan, kita juga ikut sulit. Jangan sampai sulit terlalu parah, kita hadir. Nah, gitu. Ini kata-kata yang bagus, memang aliansi, bukan perhimpunan. Aliansi strategis lagi. Aliansi strategis lagi. Nah, ini unik ini. Nah, ini terjadi pada metamorfosis yang ketujuh. Ya, 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sekarang nggak tahu ke depan ya, nanti kita ikutin irama ya Prof Mul ya. Irama bangsa ini tentu masyarakat Indonesia yang lebih diutamakan. Terima kasih. Oke. Cukup. Ada tambahan, Prof? Cukup, Sudah cukup ya? rasanya ya itulah SPR. Oke, jadi itu ya Farmers, jadi mari kita bangun bersama Indonesia dan membantu kolaborasi nih dengan SPR untuk membangun Indonesia menuju Indonesia emas ya Prof? Pastinya. Oke, siap, terima kasih. Nggak bisa jadi Indonesia emas kalau tidak melibatkan komunitas akar rumput ini, karena mereka yang punya tenaga, punya ternak, punya lahan. Nah itu Farmers ya. Harus itu. Terima kasih Prof Mulatno, Prof. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Bella. Sampai jumpa lagi di Agristream berikutnya Oke, terima kasih. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.